Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhlas tidak pernah berbekas. Saya yakin kita semua pengen jadi orang yang ikhlas. Iya apa iya? Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Bila aku perintahkan kalian ibadah kecuali mengikhlaskan dalam ibadah kalian mengerjakan perintah agama, ikhlas karena Allah. Yang namanya ikhlas ngomongnya mah gampang. Prakteknya hararese. Tahu ibu hararese? Susah. Susah. Bagaimana sih orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas kalau dia beramal tidak berasa bahwa dia beramal. Kenapa? Karena kesehariannya begitu. Nggak pakai, saya habis nyumbang yatim. Itu mah kan ditekankan banget tuh. Pamer. Walaupun dia ngasih apa sama orang tanpa beban. Walaupun dia beramal berat, besar kata orang, tapi biasa aja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Itu ketahuan banget orang yang ikhlas. Kalau dia beramal, seolah-olah dia tidak merasa beramal. Karena apa? Sudah menjadi keseharian dia. Kebiasaan dia. Buat orang yang ikhlas itu bukan sesuatu yang istimewa. Tapi seolah-olah memang itulah yang harus dia kerjakan. Bagaimana lagi orang yang namanya ikhlas? Orang yang ikhlas maka apa yang dia kerjakan selalu dia merasa kurang. Merasa nyumbang orang sedikit amat ya kemarin. Apa gak kesedikitan ngasih dia ya merasa gitu. Apa cukup buat dia ya dikasih uang segitu. Itu orang yang ikhlas. Kebalikannya kalau orang yang tidak ikhlas, yang ria, ngasih pengen dipuji. Pamer kepada semua orang ngomong. Pengen disebut-sebut. Pengen di absen-absen. Kasih 10.000 merasaan 10 juta. Tadi kan saya kasih kan 10.000. Itu kebalikannya. Kalau orang yang ikhlas tidak pernah berbekas. Bagaimana ikhlas bisa hadir dalam diri kita? Yang pertama, kalau seseorang berbuat sesuatu tidak menanti kepopuleran, terkenal. Abdel bangga nggak dikenal orang? Bangga sih, ada perasaan senang gitu ya. Ada perasaan senang wajar sebagai manusia, ya. Tapi jangan bangga. Gue bangga dengan diri gue. Itu malaikat nggak demen sama yang begitu. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya seperti ini. Karena orang yang ikhlas mau populer mau enggak, yang penting yang saya kerjakan sesuai aturan agama. Tuh, 2. Orang yang ikhlas nggak peduli jadi pemimpin kek, jadi rakyat kecil kek, jadi kolonel kek, jadi panglima kek, jadi kopral kek, jadi rakyat jelata kek, jadi prajurit, nggak mikirin. Yang penting Allah ridho. Maaf, kalau orang yang berlomba-lomba pengen jadi pemimpin itu jauh dari keikhlasan. Dia bangga. Wih, Bapak Direktur. Wih, Bapak Anu, jabatnya sebut langsung bangga. Itu nggak ada keikhlasan. Orang yang ikhlas jadi pemimpin, jadi rakyat itu tetap dia bangga. Yang penting saya berbuat karena Allah. Orang yang ikhlas tidak ingin apa yang dia keluarkan disebut-sebut oleh orang. Mau disebut, mau tidak disebut, dipamerkan sama orang, diumumkan di masjid atau tidak, itu terserah. Yang penting Allah Maha melihat. Bukankah Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar? Masya Allah.
Orang yang ikhlas dalam hidupnya selalu melihat dalam dirinya banyak kekurangan. Kalau orang yang melihat dirinya merasa saya paling hebat, saya paling kaya, saya paling pinter, saya paling terkenal, artinya di hatinya sudah ada bersarang setan-setan yang membuat dia bangga dengan dirinya. Dia lupa apapun yang terjadi dengan dirinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada jangan lupa, kalau ada orang rajin berderma, kalau bukan kehendak Allah hatinya dilunakkan untuk berderma, gak bakal berderma. Digerakkan oleh Allah. Tapi jangan Anda bilang artinya hati saya gak digerakkan oleh Allah buat berderma, makanya saya koret. Bukan, itu maka setanan. Beda tahu. Jadi orang yang benar-benar ikhlas semuanya karena Allah, tidak ada bekas di hatinya. Berapa banyak pun yang dia keluarkan, dia yakin seyakin-yakinnya semua yang dalam genggaman saya saat ini hakikatnya milik Allah, dikembalikan di jalan yang Allah ridho. Apa dipikirin? Bukankah waktu kita lahir ke alam dunia tidak bawa apa-apa, betul? Ada nggak yang lahir pakai celana Hawaii? Ada nggak yang lahir pakai embros? Lahir mah telanjang bulat. Sekarang punya baju saga merah hidung, punya baju merah berukat, abu-abu burek sama ungu, punya baju hijau sama mengkrelet herang, putih sama oren, punya sekarang. Saya tanya, mati dipakai nggak? Dulu waktu anak lahir nggak punya rumah, sekarang punya rumah, mati dibawa nggak? Dulu Anda nggak pada punya suami, nggak pada punya anak, sekarang ada punya suami, punya anak, punya cucu. Nanti mati dibawa nggak? Makanya kita harus ikhlas. Hidup ini ada yang ngatur kepada kita. Yang saya kerjakan semua karena Allah, karena semua yang dalam genggaman saya itu adalah milik Allah, dikembalikan di jalan yang Allah ridho. Itu tidak ada berbekas dalam hatinya. Kalau orang yang tidak ikhlas, kemarin saya punya duit 1 juta, dikasih orang 100.000, nyesel amat, ya tinggal 900.000, dihitung mulu. Orang yang ikhlas mah justru ketika dia bisa nolongin orang dia bahagia. Alhamdulillah ya Allah, bisa nolongin orang. Sadari tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus bersyukur kepada Allah bisa memberi, bukan yang diberi. Anda bayangkan kalau kita di posisi yang diberi, apa sampai hati kita? Di mana nanti perasaan dan hati kita? Ini orang-orang yang hatinya ikhlas, Masya Allah. Orang mau ngomongin kita kayak kagak ngomongin kita, nggak dipikirin. Orang mau mitnah kita, tidak mitnah kita, jangan dipikirin. Yang penting Allah ridho dengan kita, itu ikhlas. Ini mah kadang-kadang tetangga baru mencibir dikit dah, sakit banget langsung, malahan jahatan kita, artinya kita kesehatanan. Kita beli lemari, beli kursi mau lebaran, tetangga beli yang sama, marah. Emang pabrik bikin buat lu doang? Kagak, tahu orang juga punya duit. Harus ikhlas, semua karena Allah. Orang yang ikhlas apapun yang terjadi di hatinya tidak berbekas. Tujuan hidupnya hanya satu, libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah semata-mata. Memang berat, tapi ini yang wajib kita laksanakan. Insya Allah bisa.